Pelajaran ini akan membahas tentang tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara komprehensif. Ya, dengan pembahasan yang luas ini kita akan mengenal tuntunan-tuntunan Nabi, baik yang sifatnya hanya satu dalil, satu contoh, ataupun yang sifatnya beragam dalil, beragam contoh, untuk diketahui mana yang sekiranya disepakati oleh ulama untuk diamalkan, mana yang ulama memilih salah satu untuk menunaikan kemudahan di antara sekian contoh yang pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, dengan belajar fikih ikhtilaf ini, kita bisa memilih beberapa tuntunan Nabi yang sekiranya ada kemudahan untuk kita lakukan dalam ibadah. Karena tidak setiap orang yang saat akan menunaikan ibadah dalam proses tertentu bisa menunaikan dengan cara yang sama. Ada orang yang saat akan sujud bisa dengan lututnya, tapi tidak sedikit yang lututnya punya persoalan sehingga ditampilkan bisa menggunakan telapak tangannya. Ada orang yang bertakbir sejajar dengan bahunya, tapi tidak sedikit yang punya masalah di bahunya sehingga memberikan alternatif Nabi untuk takbir sejajar dengan telinganya. Ada orang yang bahkan mengucapkan Quran, membacakan Al-Quran dengan riwayat-riwayat tertentu, karena tidak sedikit di antara kabilah Arab pada saat itu sampai kini yang tidak bisa mengucapkan huruf yang sama dalam bahasa Arab. Ada yang bisa menggunakan sin, tapi orang lain mengatakan sad. Bahkan ada yang tidak bisa sin, tidak bisa sad, lalu kemudian turun riwayat menggunakan zai. Pelajaran yang membahas tentang semua itu disebut fikih ikhtilaf, untuk memilih mana yang paling ringan untuk kita kerjakan. Tugas kita lah untuk membahas mana saja yang ada dalam kerangka ajaran Nabi itu. Kalau di luar tuntunan Nabi, kita tinggalkan. Tapi kalau ada tuntunannya, itu yang kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Dengan belajar itu semua, kita paham bahwa jika teman kita mengerjakan pilihan yang lain berbeda dengan kita, tapi dalam frame yang sama, maka keduanya masih berada dalam tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengandung unsur kemudahan. Itulah yang dinamakan dengan manhaj. Manhaj, pilihannya disebut dengan madhab. Jadi ketika teman Anda memilih misalnya menggunakan lutut, sedangkan Anda menggunakan telapak tangan, maka pilihan teman Anda menggunakan lutut disebut dengan madhab. Ma dhahaba ilaihi, apa yang cenderung untuk diambil oleh seseorang sesuai dengan kemudahannya. Sepanjang dalam satu manhaj yang sama, sekalipun madhab yang berbeda, itu tetap berada dalam lingkup tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan paham itu semua, maka insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semacam perdebatan yang tidak diharapkan, perselisihan yang oleh Nabi sendiri dilarang. Yang paling luar biasa, ada kita ingin menegakkan sunnah, tapi kita sendiri menyalahi sunnah. Ya, ada orang-orang menegakkan tuntunan Nabi, kita semua ingin seperti Nabi, tapi dalam saat yang bersamaan kita tidak sadar bahwa kita melanggar sebagian dari tuntunan Nabi. Di antaranya apa? Nabi menyampaikan, orang-orang yang menghindari perdebatan, perselisihan, sekalipun dia benar dalam argumentasinya, maka Allah akan membangunkan baginya satu istana di pinggiran surga. Ini anjuran bagi kita bahwa Islam adalah bagian dari keindahan yang harus dipelajari, tapi semua itu akan indah jika kita mengetahui tuntunannya secara menyeluruh. Jelas di sini? Baik, alhamdulillah kalau sudah jelas, kita teruskan dengan materi selanjutnya. Nah, ini dalilnya. Kalau nanti ada yang bertanya, apa dalilnya belajar fikih ikhtilaf? Ya, diantaranya bisa ditemukan di Quran, ya, surah 59 ayat yang ke-7, ya, Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ingat ya, kalau belajar agama mesti dengan dalil. Ya, ada dalil kerjakan, gak ada dalil kita tinggalkan. Ya, wama, dan semua, ya, segala apapun yang dibawa oleh Rasul. Ya, semua di sini jangan dipilih-pilih. Jadi sepanjang Nabi memberikan tuntunan, boleh kita kerjakan. Silahkan ambil.
Termasuk, mohon maaf ya, termasuk dalam praktek kehidupan. Jangan sampai sholatnya kita ambil seperti Nabi, tapi lisannya tidak seperti ajaran Nabi. Ya, puasanya seperti tuntunan Nabi, tapi langkah kakinya tidak seperti langkah petunjuk Nabi. Matanya tidak seperti pandangan Nabi. Ya, nah itu yang kemudian kita coba tampilkan dalam kehidupan. Tapi termasuk segala yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Ya, nggak usah menawar. Nabi aja meninggalkan. Masa Anda yang bukan Nabi mengerjakan? Ya, Nabi yang sudah jelas surganya meninggalkan itu. Kita yang belum jelas surganya sampai pagi ini, hisab masih menegangkan, amalan masih merantakan, masih menghadirkan sesuatu yang Nabi sendiri nggak kerjakan. Ya. Karena itu kemudian kita akan coba gali apa yang pernah dibawa oleh Nabi dan apa yang harus kita lakukan dengan itu. Ini sudah kita terangkan. Ya, ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Sepanjang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kita ambil. Tidak ada, kita tinggalkan. Bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah? Hati-hati, tidak sembarangan. Nggak bisa baca Quran langsung paham hukumnya. Ya? Tidak bisa kemudian baca Sunnah, baca hadis langsung mengerti isinya. Karena sahabat pun yang orang Arab, paham bahasa Arab, bahasanya fasih, masih belajar kepada cara memahaminya. Ya, kita bukan orang Arab asli, belum paham ilmu bahasa Arab. Bagaimana bisa baca Quran langsung mengerti isinya? Maka itu kemudian kita pelajari bagaimana para sahabat belajar dari Rasulullah, diturunkan pada para tabi'in. Angkum ini belajar pada generasi awal disebut dengan salaf, ya, sifatnya saleh disebut dengan salafus saleh. Saya sudah pernah terangkan. Ada 4 orang utama, ya, adalah Abu Hanifah dan Nu'man bin Bashir, lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Kemudian Imam Malik bin Anas, ya, wafat tahun 179 Hijrah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i, lahir 150 Hijrah. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, lahir 164 Hijrah. Semua ajaran-ajaran Nabi yang diajarkan pada generasi setelahnya, sahabat tabi'in, itu dituangkan dalam kitab 4 ulama ini. Jadi semua dirangkum, dituliskan. Kemudian mereka ajarkan. Nah, jalur kita untuk mengambil dari sini itu manhajnya. Diambil dari salah satu dari keempat ulama ini. Jadi kalau nggak lewat sini, mustahil itu. Karena semua dirangkum di sini, baru diturunkan ke kita. Ya. Ini yang disebut dengan manhaj. Ya, salaf, orang yang mengikuti disebut dengan salafi. Ya, jamaknya disebut dengan salafiyun. Saya pernah terangkan pertemuan lalu, ya, di yang disebut salafi itu manhaj, bukan kelompok, ya, bukan orang khusus. Di setiap umat Islam yang ikut tuntunan Nabi, ingat betul itu ya, itu disebut dengan salafi. Jadi tidak tepat kalau mengatakan saya salafi, dia bukan. Ini kelompok salafi, itu bukan. Di salafi itu sifat, ya, bukan aliran tertentu, tapi sifat yang mengikuti manhaj sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sampai ke atas. Ya, ingat, frame-nya sesuai dengan tuntunan Nabi. Basicnya Al-Quran dengan Sunnah, itu poinnya. Ya. Saya pernah nyampaikan di Bekasi, ya, pembuka materi ini, tiba-tiba ada pertanyaan, Ustaz, antum terlalu mudah menyatakan semua orang Islam itu salafi. Bagaimana dengan Khawarij? Bagaimana dengan Ahmadiyah? Nah, kami sampaikan, bukan saya yang terlalu mudah, antum yang tidak fokus. Antum saat belajar menjadi manusia men sana in corpore sano. Ustadznya nerangin ke sana, antum mikir ke sana. Sehingga nggak nyambung gitu ya. Tidak nyambung. Yang saya maksudkan yang frame-nya itu pada tuntunan Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Kalau keluar dari situ tidak disebut dengan demikian. Ahmadiyah nabinya beda. Mana bisa disebut dengan bagian dari Islam? Jelas di sini ya? Nah, pilihannya disebut dengan madhab. Ya, Imam Syafi'i memilih, misalnya disebut dengan madhab Syafi'i. Imam Hanafi memilih, disebut dengan madhab Hanafi. Demikian Imam Malik, demikian dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Ini turunan muridnya. Saya review dengan cepat sedikit ya. Imam Abu Hanifah Hanafi mengajarkan lagi di masanya. Ada muridnya Abu Yusuf. Abu Yusuf mengajar lagi pada Syekh Asy-Syaibani. Bertemu Syekh Ad-Dahlawi kekinian. Ada di India. Mazhabnya Hanafi. Di Asia Selatan penyebarannya.
Di kalau teman-teman misalnya ada temannya yang belajar ke India, ke Pakistan, itu umumnya belajar mazhab Hanafi. Yang kalau pulang bismillahnya nggak disebutkan, subuhnya nggak pakai kunut sekaligus, kan? Duduknya dengan iftirash, itu Hanafi. Tayyib, itu ada sumbernya dari Nabi. Jadi ini Imam Abu Hanifah bukan ngarang sendiri. Dari sekian tuntunan Nabi, beliau pilih salah satu untuk memudahkan, karena tidak mungkin mempraktekkan keempat-empatnya atau keseluruhannya. Tayyib, Imam Malik punya murid nanti Ibnu Wahab, ada Suhnun, ada Syekh Ar-Rabiti. Saya belajar langsung dengan Syekh Ar-Rabiti, yang saya pernah ceritakan, matanya buta di Libya, tapi Masya Allah hatinya sangat tajam, dan hafal kitab sampai halamannya, paragrafnya, barisnya, bahkan sampai jumlah hurufnya. Syekh Ar-Rabiti, ya, dan beliau salah satu ahli fikih, ya, ada di Afrika Utara penyebarannya, ya. Dan Imam Malik ini beliau disebut Imam Darul Hijrah, tinggalnya di Madinah dari mulai lahir sampai dengan wafat, ya, tapi ajarannya sampai ke Afrika Utara. Jadi di Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, nyebrang sedikit ke Mediterania, ada Italia, Spanyol, Prancis, itu Maliki, yang kalau sholat tangannya begini, kemudian tidak mengucapkan bismillah dalam Fatihahnya. Tayyib, kunutnya sir saat subuhnya, itu mazhab Imam Malik, ya. Jadi, dan jangan kaget kalau tiba-tiba misalnya sedang salat, ya, antum bertemu di Masjidil Haram misalnya, tiba-tiba tangannya begini, tidak bertakbir bersedekap, ya. Jadi begitu bertakbir Allahu Akbar, tangannya begini. Tidak semua yang begini itu Syiah. Ya, tadi ada nanti ajaran pertama, nanti kita akan bahas, kita akan temukan dan kita keluarkan dalilnya. Ya, tidak semua Syiah yang begini. Bedanya Syiah itu nanti bisa kelihatan saat dia mulai sujud dan duduk di antara dua sujud. Itu sudah mulai kelihatan di situ bedanya. Baik dari mulai tapak dia sujudnya, atau saat dia mulai tepuk-tepuk, atau begitu imamnya salam dia mundur ke belakang sedikit, atau dia tidak salam tapi kemudian dia bangkit lagi mengulang salatnya. Jelas, ya? Maksud saya kalau nanti ketemu di Mekah, ketemu teman siapa tiba-tiba begini, jangan ditanya, ya, kemudian ditegur, dia sedang sholat itu, ya. Baik, saya pernah di Libya, begitu sedang teman ada lihat saya datang, lama ketemu kan, kita nggak tahu kalau dia sedang sholat, berdiri seperti ini. Saya tanya, "Kaifa benak?" Saya bilang, kan, "Apa kabar? Kemana aja kamu?" Tiba-tiba Allahu Akbar, ini sujud, ya, dia ruku, ya. Baik, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris punya murid namanya Al-Buwaiti, termasuk Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari Asy-Syafi'i, penulis kitab Sahih Al-Bukhari, ya, ditulis 16 tahun, sebagian di Makkah, sebagian di Madinah. Ya, nama kitabnya panjang. Al-Jami' Al-Musnad, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ayo ulangi. Dia untuk memudahkan, maka diambil sebagian namanya sahih, dilekatkan pada penulisnya Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Kenapa penting disampaikan kalimat yang panjang tadi? Nanti saat masuk pembahasan kitab saya akan jelaskan. Setiap ulama itu ketika menuliskan kitabnya, itu judul kitabnya mengandung unsur-unsur keterangan dalam isinya. Ada petunjuk di situ, apa maksud kitabnya ini, bagaimana arah kitabnya, seperti apa isinya, Anda bisa ketahui dalam judulnya. Jadi saya sarankan kalau belajar kitab, tolong jangan dulu masuk ke isinya, bahas dulu judulnya. Ya, apa maksudnya menulis ini? Kenapa disebut Bulughul Maram? Kenapa disebut Subulus Salam? Kenapa syarah Sahih Al-Bukhari disebut Fathul Bari? Yang ada di sebelah kanan saya ini, bagian atas tuh dengan bahasa Indonesia 18 judul, 18 jilid. Ada posisinya sebelah sana. Masih rapi itu, rapat. Tandanya belum pernah diambil, ya. Ada di sebelah sana, warnanya hijau. Baik. Dan di situ ada yang kurang, tulisannya F-A-T-H-L, U-nya hilang. Ya, Fathah, kemudian Bari, B-A-A-R-I, ya. Kalau tidak keliru sebelah sana. Baik, nanti cek kembali, ya. Kemudian Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kami pernah bertemu langsung dan sama-sama kita siaran di Libya, ya. Itu tokoh ulama besar. Beliau di Syria menulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dan sudah meninggal dunia beberapa
bulan yang kemarin, ya, itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili, disebut Imam As-Suyuti Mu'asir, Imam Suyuti masa kini, karena hampir di setiap bidang ilmu beliau menulis, ya, beliau menulis. Penyebarannya di Asia Tenggara, ya, Tayyib, termasuk di Mesir, termasuk di Syria. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau punya murid namanya Al-Athram, termasuk turunannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk nanti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, termasuk kekinian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, itu Hambali ke atasnya. Dan penyebarannya di Teluk, ya, ada di Saudi, ada di Uni Emirat Arab, ada di Qatar dan sekitarnya. Alhamdulillah, ulama kita belajar di semua tempat ini, ya. Jadi begitu pulang ke Indonesia, ada yang versi Hanafi, ada yang versi Maliki, ada yang versi Syafi'i, ada yang versi Hambali. Cuman persoalannya, murid yang diajarkan paham nggak bahwa gurunya itu membawa versi-versi ini, sehingga dengan dipahamkan semuanya ini kita mesti kenal dan mengerti ketika diamalkan. Oh, ini maksudnya ini, ya. Yang jadi persoalan kadang-kadang ketika disampaikan tidak paham. Oh, ini maksudnya ini, ya, ini maksudnya ini yang digunakan, ini mazhabnya yang ini. Karena itu seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan dampaknya, ya, hadir di lingkungan masyarakat. Yang tadinya saling kenal, tiba-tiba nggak tegur sapa, senyum juga enggak, yang satu mau ke masjid, yang satu nungguin dulu, berpapasan di jalan tiba-tiba belok, gitu kan. Nah, itu yang coba kita urai, kenapa itu mesti terjadi, gitu kan. Zaman Nabi, Quran turun, nabinya ada, orang paling terbelakang tiba-tiba bisa jadi paling maju. Orang paling kasar jadi paling lembut, pemukul jadi perangkul, pencela jadi pecinta, dan luar biasa hebat, maju sampai mengalahkan Romawi dan Persia. Kenapa kemudian tiba-tiba Qurannya turun saat ini? Ada lagi, tidak berubah sama sekali, sama dengan zaman Nabi. Kenapa yang lembut jadi keras? Kenapa yang menyatu jadi terpecah? Kenapa yang pecinta jadi pencela? Kenapa yang perangkul jadi pemukul? Ada yang salah di situ. Bahkan sebagian ada yang tembak, yang bunuh, bom, menyebutkan nama Allah di dalamnya. Ada yang salah itu. Apa dosanya anak-anak bayi di Aleppo itu disebut sebagai teroris? Baru lahir sudah dibom, dibunuh, dihancurkan. Itu teman kami, mohon maaf ya, baru gendong bayi itu jalan begini. Dia jalan beberapa waktu, beberapa jam, 5 jam setelahnya kembali, dibawa oleh orang lain dengan kepala yang sudah membuncah. Apa dosanya? Ya, saya pernah ditanya saat di Lampung, Ustaz, apakah bom yang di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Kami jawab, seingat saya, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ada kaidah-kaidah yang harus dibetulkan di situ, ya.